part 2 ngeteng dari Surabaya ke Bali. Wow, murah banget. Berkat tidur ayam semalam, ditambah suara hentakan roda besi yang menghantam sambungan rel kereta api, menjadi nada yang menghantarkan saya menuju kegelapan. Ketika kereta api melintas di daerah Randuagung, saya pun tertidur. Memang, tidur menjadi terasa nikmat ketika kita merasa lelah, sama halnya ketika kita makan saat datangnya rasa lapar. Terkadang, istirahat sejenak memanglah perlu sebelum memulai kembali perjalanan yang panjang. Suara gesekan alas kaki seketika membangunkan saya. Ternyata di penghujung pagi, kereta api Probowangi sudah tiba di stasiun Jember, stasiun yang menjadi tuan rumah dari daerah operasional 9 atau lebih dikenal Daops 9. Kereta api Probowangi udah tiba di stasiun Jember. Di sini banyak banget yang turun. Kalau dipikir-pikir daripada naik bis, mending naik kereta sih, lebih murah. Tapi gitu jadwalnya jarang kereta. Ini aja sehari cuma sekali, Probowangi pagi doang. Ya memang sih, jika dipikir-pikir lebih worth it naik kereta api. Terlebih tak sedikit bis yang mematok tarif ugal-ugalan di daerah Tapal Kuda ini. Tapi ya kembali lagi, ada yang letak kebahagiaannya saat naik kereta api, dan ada juga yang letak kebahagiaannya saat naik bis. Semakin ke timur, semakin sepi penumpang kereta api Probowangi. Stasiun Jember sepertinya menjadi stasiun paling ramai yang dituju, dan Jember menjadi kabupaten terakhir yang akan dilewati oleh KA Probowangi. Karena tak lama lagi, kita akan memasuki Kabupaten Banyuwangi, yaitu kabupaten paling ujung timurnya Pulau Jawa. Dan konon katanya, jalur kereta di antara kedua kabupaten ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Apakah benar? Kondisi kereta yang sepi membuat gerak saya menjadi semakin leluasa. Sehingga tak lupa saya tancapkan kamera action di kaca belakang kereta. Wah, ternyata keren juga ya. Cakep. Ketika sedang asik menancapkan kamera action di kaca kereta, ternyata ada seorang petugas yang memperhatikan saya dari belakang. Dan benar saja, tak lama kemudian, petugas tersebut menghampiri saya seraya berkata bahwa setelah stasiun Kalisat, pemandangannya akan luar biasa, Mas. Wah, baik Pak, terima kasih banyak kalau begitu sudah mengingatkan saya. Ketika peluit sudah ditiupkan dan tongkat sakti sudah diacungkan, disitulah kereta api harus segera berangkat. Dan KA Probowangi pun diusir dari stasiun Kalisat. Syukurin. Ketika kereta api Probowangi berangkat dari stasiun Kalisat, saya pun kembali menancapkan kamera action di kaca kereta. Lalu kamera tersebut saya tinggalkan, dan saya pun menikmati perjalanan tanpa harus memegang kamera. Mungkin video ini bisa disebut bike reading. Kala itu bukan saya saja yang ingin mengabadikan momen ini, tetapi ada penumpang lain yang turut mengabadikannya. Jadi jika kalian melihat sosok penampakan dari pantulan kaca, maaf ya, itu bukan saya. Hehe.
Jika di ujung barat Pulau Jawa ada kereta api lokal Merak, maka di ujung timurnya ada kereta api lokal Pandanwangi. Tentunya keduanya memiliki peran yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat. Nah, sejauh ini dari Surabaya ke Banyuwangi ke Tapang saya sudah menghabiskan ongkos sebesar Rp91.000, Rp56.000 untuk tiket kereta dan Rp35.000 untuk rapidnya. Tapi kan nanti rapid ini bisa kita gunakan lagi untuk nyebrang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Dan kabar baiknya sih sekarang itu naik kereta, naik kapal udah nggak pakai rapidan lagi. Khusus untuk yang udah vaksin kedua atau ketiga. Nah, jadi lebih hemat tentunya. Mantap. Sekarang kita sudah masuk stasiun Banyuwangi Kota. Di sini terlihat lumayan banyak penumpang yang turun. Nah, di tiket tuh saya pesen tiketnya naik kereta sampai sini Banyuwangi Kota karena terburu-buru ya kan. Dan sedangkan kalau mau ke Bali itu kita turunnya stasiun Ketapang. Ya, semoga aja bisa deh nih turun stasiun Ketapang. Lagi pula tarifnya sama kok, sama-sama Rp56.000. Stasiun Banyuwangi Kota ini walaupun stasiunnya kecil ya, dan ini stasiunnya bersih. Dan dulu Banyuwangi Kota ini namanya stasiun Karangasem. Sekarang udah berubah jadi Banyuwangi Kota. Sebenarnya cara ini juga bisa kalian aplikasikan bagi kalian yang mau trip murah dari Jakarta ke Bali. Caranya sama aja sih kayak ini. Dari Jakarta kalian ke Surabaya dulu naik kereta api, cari kereta yang paling murah. Lalu dari Surabaya ikutin cara saya ini ke Bali. Wah, murah sih emang. Alhamdulillah setelah menempuh kurang lebih 7 jam perjalanan atau genap 7 jam perjalanan, ini pukul setengah 1 siang kereta api Probowangi sudah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Ketapang Banyuwangi. Ini stasiun Ketapang berarti stasiun paling ujung timur Pulau Jawa atau ujung timur Indonesia, karena kan di sana-sana aja udah nggak ada stasiunnya. 7 jam dengan harga Rp56.000 dengan jarak tempuh 300 km. Worth it banget sih, ini paling murah, transportasi paling murah dari Surabaya ke Banyuwangi. Nah, setelah ini kita akan nyebrang ke Pulau Bali naik kapal feri. Gimana caranya? Yuk ikutin saja. Alhamdulillah sampai juga di stasiun paling ujung timur di Indonesia, Ketapang. Iya, jam Oke, sekarang udah jam setengah 1 siang waktu Indonesia Barat. Kita udah berada di stasiun paling ujung timur di Indonesia, yaitu stasiun Ketapang. Dahulunya stasiun ini bernama Banyuwangi Baru, terus udah berubah menjadi stasiun Ketapang. Nah, jadi kalau di ujung timur ini ada stasiun Ketapang, nah di ujung barat itu ada stasiun Merak. Tapi sayangnya untuk saat ini belum ada kereta api dari Jakarta sampai Ketapang. Ya, moga-moga aja bakal ada ya. Jadi enak gitu ya mau liburan ke Bali, bisa langsung naik ini. Kita lewat sini aja. Nah, ini udah mentok nih, udah nggak ada jalur lagi ke sana. Jadi kalau kalian mau ke Bali, mau nyebrang, turunnya di Ketapang ini. Dan stasiun ini menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Begitu juga stasiun Merak. Kalau Merak itu kan menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Keduanya sama-sama dekat pelabuhan, strategis banget. Nah, ini kita langsung keluar aja, makan siang dulu. Habis makan siang, baru kita lanjut jalan kaki ke pelabuhan. Nah, kita exit dulu. Pokoknya ikutin aja, oke? Ini pertama kalinya saya ke sini. Stasiun Ketapang, stasiun Ketapang. Pertama kalinya naik kereta Probowangi. Nah, ini suasananya seperti ini ya, nggak terlalu ramai di sini, sepi. Nah, ini kita jalan kaki aja mau ke pelabuhan. Aduh, kita jalan kaki aja ke pelabuhan.
ke Tapang karena jaraknya dekat sekali. Itu ada orang makan dulu kali ya. Sini aja lah, makan dulu, isi perut dulu kita. Wah, kita isi perut dulu. Asli lapar banget tumben ini. Ini ada agak banyak lah. Ada tahu, telur, ada ayam, dan ada tempe orek. Lanjut lagi. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Yuk, kasih Pak. Kita lanjut lagi ke pelabuhan Ketapang. Asli tadi makan murah banget cuy. Ayam, tempe orek, sama telur dadar, terus kerupuknya 2. Asli murah banget, sumpah 14.000. Di kota mana dapet gitu. Gila, bener-bener kenyang parah. 14.000 kenyang sampai sore ini. Nah ini sekarang kita lanjut aja menuju pelabuhan Ketapang yang ada di sana, belok kanan. Ih, ini ada homestay sini. Di sini banyak kok penginapan. Tuh ada lagi penginapan. Enaknya naik kereta ini, dia tuh rapid testnya murah. Soalnya rata-rata rapid test di sekitaran pelabuhan ini kalau nggak salah tuh kisaran 100.000 rupiah. Nggak tahu ya, udah turun apa belum. Jadi keseumpama kita naik bis, itu harus rapid test kalau nyebrang, ini wajib ke Bali. Dan rapid test saya segitu harganya, kisaran 100.000 di sekitar pelabuhan ini. Dan naik kereta cuma 35, murah kan? Dan Ketapang. Nah ini karena suara kendaraan di sini cukup berisik, jadi saya dubbing aja ya videonya. Nah jadi setelah kalian keluar nih dari stasiun Ketapang, langsung ambil kanan ke arah pelabuhan Ketapang. Jangan ambil kiri, jadi langsung ambil kanan, sacet, nanti ya sekitar 2 atau 3 menit nyampe deh ke pelabuhan, deket banget kok. Jadi untuk syarat penyeberangan ke Bali tanggal mulai 8 Maret 2022 ini, bagi kalian yang sudah vaksin lengkap dosis kedua maupun dosis ketiga, itu untuk nyebrang udah nggak usah lagi tuh nunjukin surat-surat rapid antigen atau surat PCR. Tapi bagi kalian nih yang baru vaksin dosis pertama, itu masih wajib menunjukkan rapid antigen atau PCR. Nah bagi kalian yang nggak bisa vaksin karena alasan medis, itu bisa menunjukkan surat keterangan dari dokter dan juga surat vaksin. Maksudnya apa? Surat vaksin, surat rapid atau keterangan negatif COVID. Hal wajib yang kalian harus lakukan sebelum nyebrang ke pelabuhan Gilimanuk, Bali, yang pastinya membeli tiket kapal. Nah pertanyaannya, bagaimana nih cara kita beli tiket kapalnya? Sekarang kan penyeberangan itu udah pakai sistem online ya. Jadi kalian harus beli tiketnya melalui aplikasi Verizi yang ada di layar kaca ini. Atau kalau kalian nggak punya aplikasinya, lalu mau download tapi HP-nya udah penuh sehingga nggak bisa install aplikasi, kalian bisa beli di sekitaran pelabuhan. Itu banyak banget gerai-gerai penjualan tiket online. Dan kebetulan juga ini saya belum pesan tiketnya, jadi ini mau cari tempat duduk dulu sembari memesan tiket. Untuk harganya sih murah ya, penyeberangan ke Gilimanuk itu cuma 8.500 rupiah aja, dan penyeberangannya ini ada 24 jam nonstop. Jadi kalau kalian kesini subuh-subuh atau tengah malam itu tetap ada penyeberangan kapalnya begitu. Nah ini kita mau pesan tiket dulu nih. Nah ini dia informasi tarif penyeberangan dari pelabuhan Ketapang menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali yang saya dapatkan dari website resmi ASDP Indonesia Ferry. Jadi bagi kalian yang belum tahu cara pemesanan tiketnya, silahkan buka aja di YouTube karena tutorialnya udah banyak banget. Dan emang bagi kalian yang bener-bener gak mau ribet, mending beli langsung saja di agen sekitar pelabuhan. Kayaknya sih kalau beli-beli di agen gitu atau di mitra bakal dikenakan biaya tambahan ya, sekitar 1.000 sampai 5.000 rupiah mungkin. Jam 1:03, nggak sampai 5 menit, sekitar 5 menitan tadi saya udah pesan tiketnya lewat aplikasi Verizi. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke dalam pelabuhannya untuk mencetak tiketnya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam. Berarti sejauh ini saya udah menghabiskan biaya ongkos transportasi sebesar sekitar 99.500.
kereta 56.000, rapid 35.000, dan ongkos kapal 8.500. Wow, murah banget. Ya Pak, nyebrang Pak. Pasar? Ya, Itu travel langsung? enggak, udah pesan. Oke. Nanti kita langsung masuk aja ke dalam. Kita lewat sini masuknya. Nah ini sini banyak loket-loket penjualan tiket online. Ini kalau kalian nggak ngerti cara pesan lewat HP, bisa lewat sini aja. Paling selisih berapa ribu. Oh ini cara install dan registrasi. Oh kita harus scan ini dulu kayaknya, aplikasi Peduli Lindungi. Ribet. Nah, oke, check-in aja langsung. Konfirmasi check-in. Alhamdulillah berhasil. Nah ini kita cetak tiket penumpang. Oh di sini. Sebenarnya saya rada bingung karena ini pertama kali nyebrang di Pelabuhan Ketapang jalan kaki. Biasanya sih naik bis. Kalau naik bis kan tinggal duduk kalem aja di dalam bis, nggak usah acau-ucu kayak gini. Gini Mas. Oh nggak bisa ya? Oh gini. Oh. Nah kan langsung kita cetak saja. Oh iya, tiketnya pilih dulu boy. Nah gitu. Yes, kasih bang. Oh 2 ya? Oh iya, sama B. Kasih bang. Abis ini kemana bang? Langsung? Lurus? Oke, siap. Kasih bang. Ini ada tiket A, tiket B. Kalau nggak salah A itu yang dikasih ke ini deh. Dan B yang kita pegang, kalau nggak salah. Maju pak, udah pak, dorong pak, dorong. Ya, ini yang A yang diinin. Apa itu anjir? Mana ya ini? Dermaga 1, ruang tunggu, dermaga Ponton, ruang tunggu kali. Yo, ini ruang tunggunya. Mana lagi ya ini? Naik kapal, oh to ship di atas. Naik kapal to ship. SDP Indonesia Ferry. Oh ini SDP, Angkutan Sungai dan Penyeberangan. Angkutan Sungai Danau Penyeberangan. Oh ini. Jadi katanya langsung masuk aja ke dalam kapal lewat sana. Nah, itu si bapaknya balik lagi tuh. Bareng bapaknya aja lah. Nah akhirnya setelah 2 tahun sekarang ke Bali udah bisa dengan cara murah lagi. Hitunglah ini kan ongkos 99.000. Dan sekarang kan udah nggak ada biaya rapid-rapidannya. Ya udah dikurangin aja 35.000. Jadi 64.000 dari Surabaya udah bisa ke Pulau Bali. Nah tapi kan sampainya di Gilimanuk Bali nih nggak langsung Denpasar ya. Jadi dari situ kita naik bis dulu. Nah kira-kira berapa nih biaya ongkos bisnya? Gak masuk pak? Jadwalnya jam berapa itu pak dapetnya? Katanya duluan itu bener. Oh jauh jalannya. Oh yang duluan gitu? Itu katanya. Ya ini mana pak? Enggak? Kalau ini baru Oh baru sandar ya? Oke setelah berbincang-bincang akhirnya saya bersama si bapak langsung langsung berjalan ke arah kapal yang sedang sandar di dermaga 1 karena emang cuma kapal ini aja yang posisi sandarnya dekat dengan kita. Jadi tadi bapaknya sempat curhat bahwa sekarang itu udah nggak bisa lagi naik kapal bayar pakai kartu e-money. Dahulu bisa sebetulnya. Jadi sekarang itu kalau naik kapal pesan tiketnya online atau enggak beli di Mitra atau beli di Briling di agen-agen sekitar pelabuhan. Nah ini sebelum masuk kapal kita wajib nyerahin tiketnya dulu ke petugas. Jadi yang kita serahkan itu tiket A, sedangkan tiket B nya kita kantongin aja. Pokoknya jangan sampai hilang deh. Kapal feri Bontang, ini kapal tahun berapa pak feri Bontang nih? Udah lama pak? ini udah lama. Kadang-kadang kan di Bontang itu kan kirim sini pindah. Oh, ada yang mutasi Surabaya, ya? Surabaya ke sini. Oh. Feri Bontang. Nah kita langsung masuk saja ke dalam kapal feri Bontang ya. Bontang itu Kalimantan Timur. Kita langsung ke dekat atas. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di KMP atau Kapal Motor Penumpang Bontang Express 2.
Menurut informasi, kapal ini dibuat pada tahun 1993 dan milik PT Bontang Transport. Dan menurut informasi juga dahulunya kapal ini bertugas di lintasan Bontang sampai Parepare. Lalu setelah itu pindah ke Selat Sunda, yaitu penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Nah, karena ada peraturan baru di lintasan Merak bahwa kapal yang memiliki berat di bawah 5.000 GT harus keluar dari lintasan Merak. Jadi kapal ini pun dipindah lagi ke Selat Bali pada tahun 2014. Karena kan kapal ini memiliki berat hanya 2.200 GT kalau nggak salah. Tapi gerahnya nggak ada AC-nya. Wih, WC-nya bersih sih, WC-nya lumayan. Oh, ternyata ada lagi tuh di atas, kita lihat yuk. Ini ruang terbuka ini. Wih, enak nih. Lapangan kosong gini. Gini aja atasnya, tapi enak sini, seger, adem. Pukul 13.47 waktu Indonesia Barat, kapal Bontang Express 2 pun bertolak belakang dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Untuk waktu tempuhnya nggak lama kok, perjalanan naik kapal ini kurang lebih ya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan mungkin kalian semua udah tahu ya bahwa nanti kita akan mengalami perubahan zona waktu dari WIB ke WITA, waktu Indonesia Tengah. Jadi nanti bakal ada perubahan waktu 1 jam lebih cepat. Nah, langkah selanjutnya nanti setelah naik kapal ini, kita akan mencari angkutan umum dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Denpasar, Bali. Karena jarak dari Gilimanuk ke Denpasar ini lumayan jauh, sekitar 4 jaman. Dan sepertinya sih menurut saya, transportasi termurah dari Gilimanuk ke Denpasar yaitu bis. Berarti nanti kita bakal cari bis nih dari Pelabuhan Gilimanuk ke Denpasar. Saya sendiri pun belum pernah sebenarnya. Nah, nanti kita cari bareng-bareng aja. Sekarang pukul 15:47 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Nah, ini kapal Bontang Express 2 persiapan sandar di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Tadi kan kita berangkat dari Ketapang itu jam 13.47 WIB. Nah, berarti sekarang ini sudah jam 14.47 WIB. Jadi bener ya, waktu tempuhnya itu dari Ketapang ke Gilimanuk 1 jam. WITA. Kita udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali. Jadi ternyata cepet banget, cuma sejam aja dari Ketapang ke Gilimanuk. Namun karena ada perubahan waktu dari WIB ke WITA, jadi waktunya lebih cepat 1 jam. Ini kalau di Jawa sekarang jam 14.48 masih. Yes, akhirnya setelah 2 tahun tidak bisa ke Bali, nah sekarang saya bisa melipir ke Bali lagi. Pokoknya Bali ngangenin banget, mulai dari keramahan masyarakatnya, kultur budayanya, toleransinya, atmosfernya, keindahan alamnya. Wah, pokoknya pengen nagih kesini lagi. Oke, setelah ini kita akan lanjut naik bis yang ke arah Denpasar. Kira-kira masih ada nggak nih bis yang ke Denpasar? Alhamdulillah teman-teman, kita udah berhasil validasi. Tadi cuma nunjukin rapid sama vaksin aja. Kalau sertifikat vaksin keduanya belum muncul, bisa pakai kartu vaksinasi. Nah, alhamdulillah petugasnya baik. Ya, Pak. Kita langsung ke sana aja. Nah, tuh ada bis kayak ke Denpasar deh. Nah, oke, setelah keluar dari pelabuhan, kalian langsung ambil kanan aja ke arah terminal Gilimanuk. Dan kalau bisa diusahain sampai sini sebelum matahari terbenam. Tapi kalau kalian naik kereta Probowangi sih, insya Allah ngepas lah waktunya. Karena takutnya kalau udah malam itu, takut udah nggak ada bis yang ke Denpasar, dan nanti kalian malah dipaksa naik travel, yang dimana itu pastinya tarifnya lebih mahal.
Dan untuk karcis bisnya sendiri beli langsung saja di dalam bis. Jadi kalau ada yang nawarin untuk beli di luar jangan mau. Langsung naik saja. Ini cuma mau orang naik bis ini. Nah. Oleh salah. Bis ke Ubung sampai jam berapa, Pak? Ini dah Ubung, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, terakhir ini. Jadi maksudnya terakhir itu jadwal terakhir bis Sehati. Sepertinya mah di belakang masih ada bis lain, PO lain, bukan Sehati. Nah, untuk jadwalnya kalian bisa lihat di layar kaca. Ini saya dapat dari Facebooknya PO Sehati. Untuk tarifnya juga ada di layar kaca ya. Nah, ini kan kita udah tahu ya tarif bis dari Pelabuhan Gilimanuk ke Denpasar itu Rp50.000. Jadi tinggal kita totalin aja nih semuanya nih. Kira-kira berapa sih ongkos transport trip Nyeteng murah banget dari Surabaya ke Denpasar, Bali. Yang pertama naik kereta api Probowangi, tiketnya Rp56.000, ditambah biaya rapidnya Rp35.000, jadi totalnya sudah Rp91.000. Lalu ditambah tiket kapal feri dari Ketapang ke Gilimanuk Rp8.500, jadi totalnya Rp99.500. Ditambah naik bis Sehati dari Gilimanuk ke Denpasar yaitu Rp50.000. Jadi total keseluruhannya adalah Rp149.500. Nah, ini kan waktu itu masih pakai rapidan ya. Nah, sekarang kan udah nggak pakai rapid test tuh. Jadi kalian kurangin aja Rp35.000. Jadi totalnya Rp114.000 dari Surabaya ke Bali. Wow, murah banget. Jadi kalau dari Jakarta mau ke Bali, ongkosnya tinggal kalian tambahin sekitar Rp120.000 aja nih. Dari Jakarta hitunglah kalian naik kereta api Erlangga ke Surabaya Pasar Turi, itu tarifnya Rp104.000. Dari Surabaya Pasar Turi kalian naik ojek ke Surabaya Gubeng, paling sekitar Rp15.000. Itu udah habis 120. Ya udah deh, 114 ditambah Rp120.000. Jadi Jakarta ke Bali sekitar cuma Rp250.000 aja. Wow, murah banget. Tapi untuk biaya makan kalian pinter-pinter aja ya. Karena kadang yang boros itu dimakannya sih. Iya. Lihat belakang nggak bisa. Nggak bisa Pak, kita suruh ke depan. Oke. Pak, makasih banyak Pak. Ya. Alhamdulillah sampai juga di Ubung setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 4 jam. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Denpasar, Bali, jam 7:30 WITA. Jadi waktu tempuh dari Surabaya ke Denpasar, Bali yaitu 14 jam. Dengan ongkos hanya Rp149.500 saja. Itu sudah termasuk rapid. Nah, kalau sekarang nih kan pergi-pergi ke Bali nggak usah pakai rapid lagi ya kalau udah vaksin kedua. Jadi kalian kurangin aja tuh 35.000. Jadi hanya Rp114.000 dari Surabaya udah bisa ke Bali. Gokil.
Nah, sekarang saya sudah berada di Terminal Ubung. Jadi tadi bis yang saya naikin itu hanya mentok sampai sini aja. Terminal Ubung ini masuknya di Denpasar Utara. Jadi bagi kalian yang mau ke pusat kota Denpasar atau mau ke Kute, kalian nyambung naik bis yang ada di depan ini, bis warna merah. Untuk rute-rutenya silakan kalian buka aja di Instagram Transmetro Dewata, itu nama bisnya. Tapi kayaknya sih udah malam begini mah udah nggak ada deh yang ke arah Kute, ke arah Denpasar sana, ke pusat kota. Jadi lebih baik nginap dulu aja di sekitar Terminal Ubung karena di sini banyak kok penginapan. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya. Dadah.